Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Mams, tahu nggak apa bedanya antara hamil kosong dan janin tidak berkembang? Lihat video berikutnya, tetapi sebelumnya subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Oke, jadi hamil kosong itu adalah suatu kehamilan yang terjadi tanpa disertai perkembangan embrio. Jadi kantong kehamilan ada tetapi tidak ada embrionya. Dalam bahasa medis suka disebut dengan istilah blighted ovum atau dokter suka menyingkat dengan istilah BO. Kehamilan yang dikatakan janin tidak berkembang itu berbeda dengan blighted ovum atau kehamilan kosong. Kalau kehamilan kosong tidak ada janinnya. Tetapi kalau kehamilan janin tidak berkembang, janinnya ada, tetapi kemudian dia terhenti pertumbuhannya. Jadi bisa juga kita sebutkan itu istilahnya misabortion. Jadi kehamilan sudah terhenti, terhenti kehamilan itu, tetapi belum ada tanda-tanda perdarahan, belum ada kram-kram. Cuman dokter ngelihat dari USG, kok janinnya tidak sesuai dengan pemeriksaan yang lalu, dan yang paling penting tidak tampak denyut jantung janin. Jadi itu kasus yang berbeda antara kehamilan kosong dan janin tidak berkembang. Jadi wanita yang kehamilan kosong atau kita istilahkan blighted ovum, tanda-tanda hamilnya itu sama dengan wanita yang hamil pada umumnya. Jadi biasanya dia juga tetap telat haid, kemudian ada test pack positif, dia juga bisa mual-mual. Yang membedakan apa? Pada saat pemeriksaan USG. Dokter ngelihat nih, kok kantong kehamilannya ada tetapi janinnya tidak ada. Makanya dokter bisa menduga jangan-jangan ini kehamilan kosong atau blighted ovum. Jadi kehamilan kosong ini bisa terdeteksi oleh dokter pada saat dokter melakukan pemeriksaan USG. Biasanya dokter akan melihat kantong kehamilan tanpa disertai adanya embrio di dalamnya atau janin di dalamnya. Nah, pada beberapa dokter akan menyarankan coba kontrol ulang 1 atau 2 minggu kemudian. Ada juga kalau ukuran kantong kehamilan sudah cukup besar, dokter bisa mengkonfirmasi dengan pemeriksaan hormon kehamilan yang diambil di darah. Biasanya pada level tertentu kalau udah tinggi, tetapi belum ada janin, dokter juga bisa mengira-ngira jangan-jangan ini kehamilan kosong. Tetapi yang paling mudah itu cukup dengan pemeriksaan USG. Kita lihat biasanya 1-2 minggu, jarak 1-2 minggu, kok kantongnya ada tetapi janinnya tidak ada, di situ dokter sudah bisa mendiagnosis itu adalah suatu kehamilan yang tidak normal atau blighted ovum. Sangat jarang dokter bisa langsung mendiagnosis kehamilan kosong ini di awal kehamilan. Karena biasanya di awal kehamilan kan orang datangnya usia 4 atau 5 minggu, sekitar 1 bulanan. Memang pada saat-saat semacam itu, kantong kehamilan itu sudah terlihat tapi belum ada janin. Kan secepat-cepatnya janin kita bisa melihat dengan USG transvaginal contohnya, ketika kehamilan itu sudah menginjak 6 minggu atau lebih. Jadi kalau sudah 6 minggu atau lebih tidak ada, dokter biasanya menyarankan 1-2 minggu kontrol ulang. Kalau tetap tidak ada, berarti kehamilan itu kehamilan kosong atau blighted ovum. Di awal-awal kehamilan kosong itu tidak akan ada gejala, kecuali jika itu dibiarkan. Contohnya nih pasien hamil kemudian dia nggak periksa-periksa nih. Lama-lama badan setiap orang, rahimnya akan menyadari bahwa kehamilan ini tidak normal. Dan mulai ada proses untuk mengeluarkan si benda asing itu, yaitu kehamilan kosong itu. Umumnya biasanya setelah kehamilan melewati 8 minggu atau 2 bulan. Baru mulai ada kram-kram tuh. Antara 2-3 bulan kehamilan, tubuh sudah mulai menyadari kehamilan ini tidak normal. Tetapi umumnya kasus-kasus semacam ini ditemukan oleh dokter, karena umumnya kan pasien datang dia kontrol kan. Nah, kasus-kasus yang tiba-tiba terjadi ada flek-flek, kram-kram itu kalau pasien nggak kontrol gitu loh. Atau dia kontrolnya jarang-jarang, baru kontrol sekali terus dia belum kontrol lagi. Nah, biasanya tuh perutnya udah mulai kram-kram tuh. Umumnya itu pada saat dia sudah hamil sekitar 2 bulanan. Baru si rahim udah menyadari bahwa ini kehamilan tidak normal dan ada upaya untuk mengeluarkan itu.
Jadi kehamilan kosong ini sebenarnya bukan kondisi yang berbahaya, tetapi ini kehamilan yang abnormal sehingga harus dievakuasi atau dikeluarkan. Nah, tata caranya itu ada dua macam. Bisa dengan minum obat, bisa juga dengan dilakukan proses dilatase dan kuretase seperti itu. Sama dengan kehamilan-kehamilan abnormal, ketika dia masih ada di dalam rahim, tentunya dia harus dikeluarkan atau istilahnya dievakuasi. Bisa dengan minum obat, walaupun mungkin dengan minum obat ini kadang-kadang kurang efektif karena bisa menimbulkan nyeri dan perdarahan kadang-kadang bisa banyak. Nah, pilihan lain yang cukup banyak dilakukan sekarang ini adalah melakukan tindakan dilatase. Dilatase itu membuka mulut rahim dan dilanjutkan dengan kuretase. Dikuret kalau orang awam bilang. Jadi dikuret supaya keluar kehamilan itu dan pasien bisa melanjutkan kehamilan 1-2 bulan ke depan. Jadi blighted ovum ini bisa berulang, bisa juga tidak berulang. Jadi ini bukan kejadian yang akan atau suatu penyakit ya, sama seperti kayak gagal kehamilannya akibat infeksi toksoplasma. Parasit toksoplasma itu kan harus diobatin dulu tuh, kalau nggak nanti bisa berulang-ulang. Atau masalah kekentalan darah itu juga harus diberikan pengencer darah tuh supaya kehamilan berikutnya dia jangan gagal. Nah, kalau blighted ovum ini tidak seperti itu. Jadi dia tidak harus berulang, tetapi bisa saja dia hamil pertama blighted ovum, kedua blighted ovum. Umumnya sih tidak begitu, karena kehamilan blighted ovum ini kan salah satu penyebabnya karena ada masalah kromosom. Ada masalah yang tidak normal antara sel sperma sama sel telur. Nah, biasanya dokter kalau sudah melihat pasiennya blighted ovum nih, kayak saya nih, pasien saya udah blighted ovum, kita udah kuret. Pasien pasti nanya, "Dok, untuk kehamilan berikutnya gimana?" Nah, kita biasanya menyarankan pasien kita untuk mengkonsumsi zat antioksidan atau banyak makan buah atau sayuran, nah istilahnya seperti itu, minum vitamin E. Supaya apa? Supaya produksi sperma suami dan produksi sel telur istri yang berikutnya itu lebih optimal untuk meminimalisir resiko terjadinya si blighted ovum ini. Jadi tidak ada cara pencegahan yang spesifik untuk kehamilan kosong atau blighted ovum ini. Karena biasanya orang kalau mau hamil kan dia nggak akan pernah tahu. Nah, salah satunya yang paling mudah biasanya kita sarankan adalah kita mengkonsumsi antioksidan seperti yang saya sebutkan di sebelumnya itu. Zat antioksidan itu kan sebenarnya kurang lebih zat yang membuat oksigen itu terbawa ke seluruh organ tubuh kita. Itu bisa ada di buah-buahan atau sayur-sayuran. Makanya kan kalau orang yang banyak makan buah contohnya, bilang awet muda. Kenapa? Karena mungkin regenerasi selnya bagus. Bisa diganti dalam bentuk zat antioksidan. Jadi mungkin dia bisa makan buah plus tambahin zat antioksidan. Nah, itu tujuannya apa? Supaya sekali lagi kualitas spermanya, kualitas sel telurnya itu bagus. Sehingga kalau mereka bertemu juga akan membuahkan kehamilan yang sebisa mungkin optimal seperti itu. Oke Mams, itu tadi semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Mams kepada saya atau kepada dokter kandungan. Semoga Mams suka ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini.